Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bitarbiyati auladina 'ala taqwa wa hadzarana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Kompas TV Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita segala kenikmatan yang ghairu mahsub, kenikmatan-kenikmatan yang tak terbatas, sehingga kita masih diberikan kesehatan wal afiyah sampai saat ini. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah, jikalau kita kumpulkan seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dari kita dalam kandungan sampai saat ini, niscaya kita tidak akan bisa menghitung seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sahabat Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, hakikat syukur itu bukan hanya dengan pengucapan alhamdulillah. Hakikat syukur bukan hanya pengucapan alhamdulillah, akan tetapi kullu ma a'taakallahu syai'an. Setiap segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kemudian fatastaghillu fi ta'atillah, kita gunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah hakikat syukur yang sebenarnya. Oleh karena itu, sahabat Mutiara Iman dimanapun berada, bukan hanya kita ucapkan alhamdulillah ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, tapi kita gunakan sepenuhnya seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah, salawat serta salam marilah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi kita Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, sosok yang paling agung, basyaron la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Sesungguhnya manusia yang paling utama kelak bersamaku di hari kiamat ialah orang yang manusia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka dari itu, sahabat Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita senantiasa bersolawat kepada Nabi setiap harinya, agar kita termasuk daripada sabda Nabi Muhammad SAW yang kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya sahabat semua, kenikmatan terbesar yang ada di dunia maupun di akhirat nanti ialah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan tantangan. Betapa banyak keluarga
sanak saudara yang mulai terpecah belah. Anak-anak yang tidak takut melawan orang tuanya, bahkan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasangan suami istri yang mulai tidak saling percaya. Berita-berita yang beredar tanpa fakta. Dan wanita-wanita yang berhijab akan tetapi seperti wanita tanpa busana. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, telah mengatakan tentang akhir zaman ini ribuan tahun yang lalu, dan sekarang telah terjadi pada zaman kita saat ini. Sahabat Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, sungguh dahsyat fitnah akhir zaman ini ayyuhal ikhwah. Kita perlu hati-hati untuk menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari fitnah akhir zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan keluarga kita dari seluruh fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini tantangan terbesar ialah mendidik keluarga dan anak-anak kita agar terhindar dari fitnah akhir zaman. Fitnah teknologi seperti media sosial, internet dan handphone telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan anak-anak kita. Ditambah lagi dengan budaya pacaran bebas yang secara perlahan merusak kehormatan, kesucian dan masa depan anak-anak kita. Sahabat Mutiara Iman yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jika kita tidak memberikan perhatian khusus terhadap teknologi, maka kita sama dengan mendorong anak-anak kita ke dalam jurang kehancuran. Banyak anak-anak sekarang kecanduan handphone. Mereka lebih mengenal artis daripada nabi mereka. Mereka lebih paham tren TikTok daripada makna surah Al-Fatihah. Kita sebagai orang tua, terkhusus ayah dan ibu, suami dan istri, harus selalu menjaga anggota keluarganya dari fitnah akhir zaman. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang dimuliakan Allah, sungguh dahsyat fitnah akhir zaman ini, terutama fitnah teknologi seperti handphone. Kalau kita tidak memberikan pengawasan penuh terhadap anak-anak kita, maka kita telah membiarkan mereka masuk ke dalam jurang kehancuran.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya segala pendengaran dan penglihatan dan hati kita semua kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, bukan hanya 3 anggota tubuh ini, bukan hanya pendengaran saja, bukan hanya penglihatan saja, dan bukan hanya hati saja yang akan dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi seluruh anggota tubuh kita ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Tangan akan bersaksi dengan apa engkau gunakan tangan ini. Kaki akan bersaksi dengan apa, tujuan apa engkau melangkah kaki ini. Apakah terhadap tujuan yang diridhoi Allah atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lisan kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa keinginan kita sendiri. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memberikan akses terhadap anak-anak kita tanpa pengawasan, mereka bisa melihat suatu hal yang tidak pantas. Mereka bisa memainkan game yang tidak baik. Bahkan mereka bisa melihat tontonan tentang agama yang direndahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, wa man dalla ala syarrin falahu mithlu wizri fa'ilihi." Siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut seperti pelakunya. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah sama-sama kita jaga anak-anak kita. Kita pantau anak-anak kita dengan HP, apa yang dia lakukan, apa yang dia tonton, apa yang dia serap, apa yang dia mainkan, sehingga kita tidak hanya memberikan akses yang buruk, akan tetapi kita mengarahkan mereka, memberikan akses yang baik sehingga mereka terhindar dari segala bentuk kekerasan, segala bentuk kejahatan yang ada di dalam fitnah teknologi tersebut. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sahabat mutiara iman Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman kita saat ini telah dilanda fitnah besar. Salah satunya adalah fenomena pacaran bebas. Sahabat yang dimuliakan Allah, pacaran bebas ini ialah suatu perbuatan yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Allah tidak berkata janganlah kalian berzina. Akan tetapi Allah berkata janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu jalan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, terutama saudara, anak, cucu kita yang perempuan, kita jaga, kita jauhkan mereka dari segala
fitnah akhir zaman ini, terutama pacaran bebas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma syaitan. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat, berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrim, kecuali di antara mereka ada syaitan. Pacaran bebas ini kita ambil dari gaya hidup barat. Gaya hidup barat ini telah merusak moral dan akhlak generasi muda kita. Pacaran bukan hanya membuka pintu maksiat, tapi menjauhkan anak-anak kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan anak-anak kita dari nilai iman, menjauhkan anak-anak kita dari akhlak yang mulia. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Oleh karena itu sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, mulai sejak saat ini marilah sama-sama kita tanamkan dalam hati anak saudara perempuan kita bahwa pentingnya rasa malu dan rasa iffah, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Karena ini adalah suatu hal yang sangat sakral. Ini adalah masa depan anak-anak perempuan kita. Marilah kita jaga sama-sama kehormatan tersebut dengan tidak memberikan akses anak-anak untuk menuju hal tersebut, yaitu pacaran bebas. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, pentingnya kita menjaga pandangan kita, pandangan keluarga kita, pandangan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dari pandangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka dari perbuatan yang keji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat mutiara iman Kompas TV yang dimuliakan Allah, kita harus terus memberikan pengawasan penuh terhadap anak-anak kita agar terhindar dari fitnah akhir zaman ini. Marilah sama-sama kita kembali kepada metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adalah agama yang lembut namun juga tegas. Rasulullah tidak pernah lepas memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, dan kasih sayang Rasulullah sangatlah indah terhadap anak-anak. Marilah sama-sama kita jaga keluarga kita dari fitnah akhir zaman ini. Sahabat mutiara iman yang dimuliakan Allah, kita berikan pengawasan penuh terhadap fitnah teknologi seperti HP. Kita awasi anak-anak perempuan kita agar tidak dekat terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, dan anak-anak kita orang yang terhindar dari fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ada satu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita dawamkan doa ini, maka insya Allah kita akan terhindar dari segala fitnah. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabin nar wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari fitnah dajjal, sehingga kita termasuk orang-orang yang menjadi umat atau hambanya yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.